Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, pernah nggak sih kalian saat misalnya scroll TikTok, kemudian lihat iklan makanan atau minuman. Tapi anehnya, di iklan tersebut nggak ada tulisan beli sekarang. Nggak ada tawaran promo, atau bahkan produknya itu hanya muncul seketika. Coba teman-teman perhatikan akun ini atau akun ini. Yang satu jualan ayam, yang satu jualan kopi. Tapi anehnya, keduanya nggak pernah bikin konten promosi secara langsung. Sebaliknya, mereka malah bikin cerita. Ya, teman-teman nggak salah dengar loh. Cerita. Nggak ada tawaran promosi, nggak ada tawaran untuk beli sekarang. Nggak ada misalnya terpampang kelebihan ini, kekurangan ini. Nggak ada. Yang ada hanya cerita. Dan untuk ceritanya tuh relate banget loh sama kehidupan kita. Misalnya, ada pelanggan yang baper sama barista. Ada yang curhat kerjaan, diselingin obrolan-obrolan ringan dengan background kafenya. Tanpa sadar, kita tuh nonton sampai habis. Kayak nggak sayang waktu kita. Seperti nggak sayang sama kuota kita, misalnya. Bahkan, akhirnya kita follow akun tersebut. Lalu pelan-pelan, kita akhirnya sadar. Kalau mereka sebenarnya sedang berjualan, tapi dengan cara yang halus. Caranya seperti apa? Dari mulai kita terpapar dengan logonya, walaupun ditampilkan hanya sepersekian detik. Terpapar dengan background kafenya, sampai akhirnya kita terstimulus untuk kayaknya enak deh kalau misal WFC di situ. Kayaknya kita enak nih kalau misal nongkrong-nongkrong di situ. Kayaknya gitu Instagramable banget deh layout kafenya. Seperti itu. Semakin kita terpapar, semakin tumbuh perasaan untuk pengen nyoba produknya, pengen datang ke tempatnya, pengen ngerasain vibes-nya langsung gitu. Itulah yang dinamakan jualan secara halus. Atau bahasa yang kita kenal sekarang itu adalah storytelling. Ada yang pernah dengar nggak? Storytelling itu apa? Storytelling itu sebenarnya salah satu strategi komunikasi juga, tapi di mana di dalamnya itu nggak hanya menjual produk, tapi juga menyelipkan cerita. Karena kalau zaman sekarang yang kita lihat itu ya, zaman sekarang itu cerdas-cerdas. Iya nggak teman-teman? Ngerasa nggak? Apalagi misalnya Gen Z, gen-gen yang baru-baru ini. Mereka itu cerdas. Kalau misal di depan kita cokoki langsung dengan misalnya, beli sekarang, promo ini, benefitnya langsung. Mereka langsung skip. Mereka nggak tertarik. Lain hal kalau misal kita jual ceritanya. Kita masuk secara halus. Itu bisa berhasil. Lalu pertanyaannya, kenapa sih storytelling bisa sekuat itu menciptakan hubungan antara brand dan audiens? Bahkan secara nggak sadar, nggak disadari sama si audiensnya bahwa ini tuh lagi trik penjualan secara halus gitu loh. Teman-teman semuanya, kita semua tahu ya, kalau sekarang itu kayaknya terlalu ramai gitu loh. Dunia digital itu. Hampir setiap hari kita terpapar oleh konten-konten yang berbeda. Bukan 1-2 konten, tapi bahkan ratusan kalau misal kita bisa menghabiskan 1-2 jam di depan layar smart. Dari mulai promosi, iklan, endorse, pesan bersponsor. Semua itu lagi rebutan untuk menarik perhatian kita sebagai audiens. Di tengah kebisingan itu semua, lantas siapa yang mau kita dengar? Jawabannya, bukan yang paling keras berbicara, tapi yang paling tulus bercerita.
Teman-teman semuanya, storytelling itu berbicara pada audiens melalui emosi, bukan pada logika. Jadi yang kita sentuh, yang kita berusaha sentuh kepada audiens itu bukan logikanya aja, tapi juga emosinya. Kalau kita ngomongin tentang promosi yang konvensional, tentu aja yang paling identik dengan itu adalah kita mengajak audiens untuk gimana caranya mengingat produk kita. Tapi melalui storytelling, caranya beda. Bukan hanya kita ngajak ngingat, tapi kita harus ngajak audiens untuk merasakan langsung. Dan harus kita akui kalau misal perasaan itu tentu akan jauh lebih kuat daripada ingatan. Teman-teman mungkin lupa dengan tagline-nya. Teman-teman mungkin lupa dengan nama produknya. Tapi teman-teman bisa ingat loh sama rasanya. Teman-teman mungkin lupa dengan nama tempatnya. Tapi teman-teman bisa ingat dengan vibes-nya, dengan atmosfernya, dengan nuansa-nuansa di kafe yang kita rasakan ketika kita datang, dengan keramahan baristanya misalnya. Kita akan ingat itu. Dan dari situ terbentuklah momen yang menarik kita untuk gak ragu buat kembali. Bali merasakannya lagi kalau misal brand itu berhasil untuk menciptakan pengalaman yang positif untuk kita selaku audiens. Apakah ini benar? Tentu ya, karena yang saya bicarakan sekarang itu adalah sudah ditunjang oleh penelitian. Bahkan secara psikologis juga, otak manusia memang terprogram untuk merespon cerita. Ketika kita mendengar narasi, bagian otak yang aktif bukan hanya pusat bahasa, tapi juga area yang memproses pengalaman dan empati. Artinya, saat sebuah brand bercerita, audiens tidak sekadar mendengar, mereka mengalami. Disitulah muncul yang disebut emotional resonance atau gema emosional. Ketika cerita yang dibawakan terasa dekat, kita akan merasa seolah-olah itu bagian dari hidup kita sendiri. Kita tidak sedang menonton iklan, tapi kita sedang melihat potongan cerita kita sendiri. Iya nih, ini gue banget. Gue pengen tahu deh kelanjutan ceritanya. Seperti itu. Mungkin teman-teman nggak familiar misalnya dengan brand fried chicken yang saya sebutkan di atas ya. Atau dengan Seko Indonesia ya untuk produk kopinya. Tapi mungkin teman-teman familiar banget ya dengan salah satu brand parfum lokal kita yaitu Humans. Ada yang tahu gak dengan Humans? Produk parfum lokal kita, lokal brand kita yang cukup familiar ya tentunya ya, cukup dikenal harusnya ya. Seko Kopi, terus fried chicken, mereka tuh nggak terang-terangan jual produknya. Baik itu kopi, ayam, atau bahkan parfumnya. Yang mereka sedang lakukan adalah membangun human connection. Yang mana tentu hasilnya akan lebih kuat daripada ketika kita menawarkan diskon atau harga promo, yang mana mereka hanya akan datang ketika kita menawarkan harga yang rendah. Mereka hanya akan datang ketika ada sale, ada promo. Seperti itu. Atau mungkin yang bahkan lebih sadis lagi, mereka nungguin harga yang lebih rendah daripada kompetitornya. Seperti itu. Yang ada kita malah boncos ya kan sebagai misalnya pelaku bisnis. Lain hal kalau misal yang kita bangun itu adalah human connection-nya. Saat harga nggak diskon pun, karena mereka terasa terkoneksi dengan kita, mereka rela. Karena yang kita jual value. Dan audiens sudah merasa se-value sama produk kita. Dan itu jauh lebih mahal. Teman-teman, kalau kita perhatikan, pada akhirnya storytelling itu bukan hanya tentang produknya.
tapi tentang hubungan manusia. Brand itu hanya alat. Yang membuat hidup adalah cerita di baliknya. Perjuangan, tawa, kegagalan, dan rasa hangat yang membuat orang merasa, aku juga pernah loh di posisi seperti itu. Inilah esensi dari komunikasi. Bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi soal siapa yang paling bisa membuat orang didengar. Ketika sebuah brand menunjukkan sisi kemanusiaannya, audiens merespon bukan dengan klik, tapi dengan kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibeli lewat iklan. Ia dibangun lewat emosi yang tulus dan konsistensi cerita. Sebagai generasi muda, mahasiswa komunikasi, dan kreator digital, kita punya tanggung jawab baru. Bukan sekadar membuat orang tertarik, tapi membuat mereka terhubung. Kita bukan hanya penyebar informasi, tapi juga penjaga makna. Dan dalam setiap cerita yang kita buat, selalu ada peluang untuk menyalakan empat. Sesuatu yang justru kini langka di dunia digital yang serba cepat. Kalau nanti kita menciptakan sebuah konten, membangun brand, atau sekedar menulis caption, ingat satu hal yang sederhana. Apa itu? Ingat ya, cerita yang jujur akan selalu lebih kuat daripada pesan promosi yang sempurna. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga topik yang saya bawakan menarik dan tentu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.